Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Melia Kasafitri dengan NIM 0701 1282328069. Saya dari kelas L3 atau kelas C Indralaya. Di sini saya akan membahas bab 2 pada buku Hukum Administrasi Negara oleh Dr. Saya Anggara MSI. Pada bab 2 di buku ini diawali dengan membahas sumber-sumber hukum administrasi negara. Pada umumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama yaitu sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai petunjuk hukum terdahulu. Sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya. Sumber hukum memberi kekuatan yang berlaku secara formal pada peraturan hukum. Dan yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum. Sumber hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan sebagainya. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar kekuasaan belaka. Dari pernyataan tersebut, ciri pertama negara hukum yaitu supremacy of the law, bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas. Namun, adanya asas legalitas saja tidak cukup untuk menyebut suatu negara adalah negara hukum, menurut Sudargo Gautama pada tahun 1974. Asas legalitas hukum administrasi negara merupakan satu unsur dari negara hukum. Selain itu, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan dan peri kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai hasil konveksi pendiri bangsa Indonesia dijadikan sebagai asas bagi sistem politik negara, menjadi rujukan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum ini maksudnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara. Kemudian adalah asas legalitas. Dalam suatu negara, terutama yang menyebut dirinya negara hukum, unsur yang pertama dan terutama harus ada adalah asas legalitas. Bagi hukum administrasi negara, penerapan asas legalitas berarti setiap tindakan atau perbuatan penguasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya pada bab ini membahas kebebasan bertindak hukum administrasi negara, di mana dalam teori hukum administrasi negara dikenal 3 jenis kemerdekaan bertindak. Yang pertama, Fries R. Mason, yaitu kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sedangkan peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Yang kedua, delegasi perundang-undangan. Yang ketiga, delegate function, yang mana kemerdekaan seorang pejabat administrasi negara tidak berdasarkan delegasi yang tegas dalam menyelesaikan suatu persoalan yang konkret. Kemudian, sumber hukum material atau tertulis. Secara formal, yang dimaksud dengan undang-undang di Indonesia adalah produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Undang-undang sebagai sumber hukum formal adalah undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material itu bukan hukum administrasi negara dilihat dari segi bentuknya, melainkan dilihat dari kekuatan mengikatnya. Dalam kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum material ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Selanjutnya yaitu tentang sumber hukum formal. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya yaitu materi mengenai sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorang sosiolog hukum. Namun, penelaahan sumber-sumber sosiologis hukum juga dapat relevan bagi seorang yang mempelajari sumber-sumber hukum dalam arti yang formal. Sumber hukum administrasi negara dalam arti sejarah mempunyai 2 makna. Yang pertama, sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Yang kedua, sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. Kemudian, asas-asas hukum administrasi negara.
Menurut Komisi De Monci, asas-asas hukum administrasi negara harus dipergunakan oleh instansi administrasi tingkat banding. Adapun asas-asas yang ditemukan komisi ini seluruhnya ada 13. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, asas bertindak cermat. Yang kelima, asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang keenam, asas jangan mencampur adukan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak. Yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Yang kesembilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar. Yang kesepuluh, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Yang kesebelas, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup. Yang kedua belas, asas kebijakan. Dan yang terakhir adalah asas penyelenggaraan keputusan umum. Mungkin sekian pembahasan bab 2 mengenai buku hukum administrasi negara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.